Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Menuju Lunas. Gimana kabarnya semuanya hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah 375 subscriber yang sudah dukung ataupun support channel YouTube ini. Gue thank you banget buat teman-teman semua. Dan juga bagi yang belum kenal gue, perkenalkan nama gue Ulan. Gue adalah sosok yang masih memiliki hutang, dan maksud gue bikin video ini adalah gue akan nge-sharing ke teman-teman gimana proses menuju pelunasan di seluruh tunggakan gue gitu ya. Jadi sekarang tanggal 31 Januari 2026, apakah ada kabar baik sebenarnya? Ada nggak ya? Mudah-mudahan ada gitu. Oke, bahas apa ya sekarang? Sekarang akhir bulan, jadi kayaknya ngebahas tentang untuk galbay dulu ya. Jadi bulan ini apakah ada yang galbay di tunggakan gue? Sebenarnya masih ada dua tipe hutang yang gue punya. Hutang yang masih berjalan ongoing untuk tetap dilakukan pembayaran. Ada yang sudah digalbaikan sudah hampir 5 tahun guys gitu. Kok bisa lama sih Lan? Ya gimana ya, untuk yang itu belum ada untuk uangnya bisa dibayarin ya teman-teman. Dan alhamdulillah untuk yang sekarang ini gue udah ngitung lagi seluruh utang yang gue punya itu sekitar 29 juta something. Alhamdulillah, dari yang sebelumnya 44 juta sekarang sudah 29 jutaan, sudah berkurang gitu. Alhamdulillah sekali. Jadi mudah-mudahan di tahun 2026 ini insya Allah kalau memang ada rezeki dan lancar, insya Allah mudah-mudahan seluruhnya menjadi nol. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton video ini juga segera dikasih kemudahan jalan keluar biar bisa melakukan pelunasan seluruh tunggakan yang ada di pinjol ataupun yang ada di kartu kredit ya guys. Amin amin. Oke, kemarin gue sempat ngebuka-buka sosial media Instagram. Jadi ada satu berita menarik yang akhirnya bikin gue ngelus dada juga. Jadi ditemukan seorang yang mengakhiri hidupnya karena dia memiliki hutang sekitar 3 juta karena dia menggunakan dana dari tempat dia bekerja gitu. Jadi dia ditemukan udah seperti itu, dan di sampingnya itu ada secari kertas yang ada info terkait dengan ngebuka pinnya itu, pin handphonenya itu berapa gitu ya. Hasil kelihatan dari situ semua kalau dia itu kayaknya benar-benar lagi frustasi dan akhirnya dia memilih untuk menyelesaikan hidupnya. Usut kayaknya dia mungkin ada permasalahan yang benar-benar kalut, dan akhirnya dia ngambil putusan yang sangat-sangat disayangkan ya guys gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang pernah nonton video-video gue yang sebelumnya, gue sangat-sangat kayak ngasih reminder gitu. Maksudnya gini, kita itu usahakan kalau memang punya masalah, jadi jangan ditelan sendiri atau jangan diemin ke diri kita sendiri aja gitu ya. Kalau memang pahitnya nggak punya orang tua yang masih bisa kita kasih ajak curhat, bisa kita cari temen dulu gitu kan. Kita cari teman untuk bisa sharing permasalahan yang kita punya. Atau di sini ada kolom komentar, mungkin sambil ngeliat YouTube ataupun komen di sini pun boleh banget gitu ya. Barangkali kita bisa saling ngobrol lagi, bisa meluapkan semua unek-unek yang ada di isi kepala kita. Dan juga jangan sampai lupa kita masih punya Tuhan yang bisa kita curahkan seluruh keluh kesah kita ya guys. Karena kalau memang kita nantinya sudah berserah, sudah kayak curhat sama temen, mungkin kita akan mendapatkan solusi atau keajaiban lain yang nggak kita duga, ya gak sih? Jadi kalau misalnya kemarin gue ngeliat di sosial media itu, gue rada-rada kayak ya Allah 3 juta, terus kayak dia harus kehilangan nyawanya. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Kayak sedih gitu. Yakin deh pasti bisa kok ngelewatin guys.
Mudah-mudahan kita semua yang lagi pusing ini, kita berkumpul aja orang-orang pusing di channel YouTube ini, biar pusingnya bareng-bareng dan kita bisa kayak sharing-sharing ataupun meluapkan semuanya aja, dianggap kita pasrah dulu aja, kita pasrahkan aja biar nggak terlalu pusing dan akhirnya kita mikir yang aneh-aneh seperti itu ya. Oke, itu yang gue baca ya guys. Jadi please, kalau memang yang kondisinya lagi nonton ini, seburuk apapun kondisi teman-teman, yakin pasti ada jalan keluar. Bukannya gue menjual pengalaman pribadi gue yang sangat aneh ini, tapi kayak gue ada di titik down sekitar 66 juta dan itu gue down banget. Tapi kalau misalnya gue jalanin, alhamdulillah ada aja yang ketemu jalan keluarnya dan gue masih ada sampai sekarang, bisa nge-sharing ke teman-teman gimana hiruk pikuknya gue pada saat mengalami kedownan itu gitu. Mulai dari misalnya gue ngumpet-ngumpet dari suami, punya hutang, akhirnya gue sharing, akhirnya sekarang gue juga punya jalan keluar untuk masalahnya karena sudah sharing sama suami. Pada saat gue sharing sama teman, gimana teman-teman punya insert ataupun punya solusinya gitu loh guys, gitu ya. Terus kalau misalnya sekarang teman-teman lagi mau ngambil langkah galbay, gue reminder lagi aja ke teman-teman untuk nantinya kalau misalnya galbay itu besar kemungkinan itu kita akan dihubungin, karena kayak misalnya jatuh temponya besok pun sekarang juga sudah dihubungin. Kayak kemarin gue jatuh tempo ada pundi salah Indodana tanggal 30 Januari. Nah itu dari tanggal 27, 28 tuh gue udah dihubungi terus, tapi nggak gue angkat ya karena gue mikir ya udahlah gitu, toh gue juga belum gajian dan pasti gue bayar gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah mau mengambil langkah galbay atau gagal bayar, itu dipastiin sudah siap untuk mentalnya, ditarik napas, buang napas ya kan, sabar. Kalau ada yang telepon jangan diangkat kalau memang itu bukan dari kontak dari handphone kita ya. Kalau misalnya 0855, 08 berapa tuh ya, 888 itu yang kayak gitu-gitu tuh pasti penagihan, jangan diangkat aja. Terus kalau misalnya sudah ada WA yang masuk, jangan dibaca isinya dia nge-WA apa. Kalau misalnya dia udah mulai awal-awal selamat siang atas nama Ibu Ulan, itu udah kelihatan sedikit chatnya, kita langsung hapus aja sebelum kita baca. Kalau misalnya udah terlanjur kita buka terus kayaknya dia mulai aneh-aneh ya isi WA-WA-nya itu, kita blok aja. Terus siapin pasrah juga kalau misalnya nanti teman-teman di-confirm, mungkin ada teman kerjanya yang di WA dari debt kolektornya, teman-teman juga bisa bilang ke misalnya ke sahabat yang dapat WA-nya ya, iya maaf ya gue ada pundi misalnya emang lagi ada tunggakan, tapi gue lagi ada musibah jadi kondisinya gue gak bisa bayar, lu diemin aja dan gue minta maaf kalau misalnya lu sudah di WA sama DC-nya. Close sampai situ, dia mungkin ada minta sedikit-sedikit cerita, tapi itu just keponya dia aja. Tapi ya udah tok, yang penting kita sudah minta maaf ke dia kalau dia akhirnya dihubungin. Pasrah ya guys, jangan malu, gue malu deh nanti temen gue tahu. Toh teman-teman harus tetap bisa defense dulu gitu. Kalau misalnya sudah dihubungin, nantinya juga teman-teman jangan sampai lupa itu dihapus aja aplikasinya dari handphonenya, biar kita lupakan itu dulu kalau belum ada uangnya. Karena kalau misalnya gue baca-baca komentar, sudah ada kok yang misalnya galbay 10 aplikasi, 5 aplikasi. Bukannya kita mau melarikan diri dan lain-lain ya, nantinya kita akan bayar kalau misalnya kita sudah ada uangnya gitu. Jadi tenang aja dulu, tetap kita harus ngejaga kestabilan emosi biar nggak ke-trigger. Nah terus kalau misalnya teman-teman sudah melakukan galbay, tapi tetap dilihat ya apakah dari gaji kita ini masih ada sisa uang yang memang kita bisa bayarkan untuk aplikasi yang memang kita bisa dahulukan. Karena misalnya ada 10 aplikasi yang tidak dibayar, tapi misalnya sebenarnya ada uang yang bisa cukup bayar satu aplikasi, jadi satu aplikasi itu tetap bayar aja. Jadi nantinya fokus ke yang satu dulu, nanti kalau ini satu kelar bisa ke yang satu lagi, kalau ini kelar bisa ke yang satu lagi. Jadi jangan seluruhnya galbay terus
kalau misalnya masih ada sisa kita juga nggak bayar, tetap kita harus bayar dari salah satu aplikasinya kita, biar satu demi satu nanti akan berkurang sisa hutangnya. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya teman-teman ngerasa kalau nanti sudah deg-degan akan ada yang datang ke kantor, teman-teman juga mungkin yang bekerja ya, terus nyantumin alamat kantor, harus siap kalau misalnya nanti ada DC yang datang ke kantor ya. Temuin, kalau kita menerima dengan baik, nantinya dia juga akan ngasih tahu ya, maksudnya dia datang ke kantor kita itu apa. Mungkin dia akan memberikan solusi yang akan win-win solution ke kita. Mungkin dia akan ngasih diskon ataupun dia akan berikan keringanan lain. Kita nggak ada yang tahu kalau misalnya kita belum negosiasi sama dia. Jadi temuin aja dulu dan berbicara baik-baik biar nanti dapat win-win solutionnya. Begitupun kalau misalnya ada yang datang ke rumah, temuin dulu aja. Kalau misalnya takut sendiri ya cari teman biar ataupun ada saudara yang bisa nemuin pada saat nemuin DC itu, biar nanti ngomongnya enak dan nggak ada kekerasan ya. Kalau dia sudah mulai memunculkan kata-kata kasar ataupun misalnya bawa sajam dan lain-lain, kita nggak ada yang tahu ya, hubungin RT RW setempat biar kita bisa dibantu juga sama warga sekitar. Itu guys, jadi karena gue pun pernah ya yang waktu itu datang ke rumah adalah aplikasi Julo. Jadi kita ketemunya di rumah dan kita negosiasi dan akhirnya dapat, gue waktu itu diskon tapi nggak terlalu gede, tapi akhirnya dapat win-win solution gitu. Jadi hiduplah galbay. Kalau misalnya teman-teman lagi nggak ada duit, jangan sampai berpikir mengakhiri yang aneh-aneh dengan cara gitu ya, karena itu tidak menyelesaikan masalah gitu. Apalagi kayak tadi yang hutangnya 3 juta itu ya, sayang banget teman-teman. Mudah-mudahan ini pelajaran bagi buat kita semua, kalau misalnya kita pasti akan mendapatkan jalan keluar kalau kita mau usaha dan nggak malah ninggalin semuanya itu gitu aja. Dan apalagi masih muda dan lain-lain, insya Allah masih bisa. Itu aja kayaknya untuk videonya sekarang cukup panjang, tapi mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil buat mungkin teman-teman bisa buat referensi. Dan kalau misalnya ada masukan ataupun ada tanya, boleh ditaruh di kolom komentar karena nanti pasti gue akan baca. Dan kalau misalnya memang nanti bisa gue balas langsung di channel YouTube ini. Terima kasih sekali lagi untuk 375 subscriber. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan bisa melunasi untuk utang-utangnya dan bisa fresh lagi di tahun 2027. Amin. Gue ulang undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.